tersembunyi, lebih dari kata. Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan, sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata. Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Allah yang setia, Yesus yang setia. mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga
saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Mengiringmu Yesus. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu. Dengan iman percaya sama-sama serukan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu kembali di ibadah Star Kids ya. Hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Nah adik-adik, ayo kita mulai ya ibadah kita. Sebelumnya duduk yang manis, tidak ada main-main lagi, tidak ada jalan-jalan lagi ya. Kita duduk di tempat. Oke? Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Menyanyikan pujian selamat pagi. Terima kasih atas
pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, sekarang kita mau menyanyi, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita anak sekolah minggu, oke? Gimana kayaknya kita menyanyikan lagu anak sekolah minggu. Bisa ya? Ikutin Tante Laura berdoa, bernyanyi, kemudian kita. Kalau kita anak sekolah minggu, kita harus turut orang tua. Dengar-dengaran ya, apa yang mama kita, papa kita ya kan nasihati kamu, turuti perintahnya. Oke, itu dia namanya anak yang baik. Dan sekarang seperti Tuhan Yesus katakan, Yesus adalah pokok kita, kita adalah caranya ya. Yuk kita menyanyikan lagu Yesus pokok dan cara. Pakai gerakannya, tunjuk yang di rumah, kakak adik kita. Yesus pokok dan tata caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan tata caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan tata caranya, tinggal di dalamnya. tinggal di dalam Yesus. Haleluya. 1, 2, 3, action. Nah, kalau kita sudah memuji nama Tuhan, kita senang sekali adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya, yang akan dibawakan oleh Cidina. Sebelumnya kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan. Tapi sebelum berdoa kita akan menyanyi dulu bahwa kita siap mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita lipatkan. Siapkan mata kita. Siapkan hati Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
memuji dan meninggikan Engkau. Tuhan, sekarang saya mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya saya dapat mengerti apa maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi Cidina yang akan membawakan firman Tuhan. Dan kami semua menjadi pelaku firman dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, hari ini kita mau dengerin firman Tuhan. Kan kalian sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk dengerin firman Tuhan. Nah, hari ini Gina mau cerita tentang Menara Babel. Nah, bingung gak sih kenapa sekarang ini bahasa tuh ada banyak banget. Semua orang ngomong pakai bahasa yang beda-beda. Negara Indonesia pakai bahasa Indonesia. Negara Jepang pakai bahasa Jepang. Negara Amerika pakai bahasa Inggris. Kenapa ya bahasa kok beda-beda? Nah, lihat deh. Sekarang nih, Gina lagi ada di suatu kota yang namanya Sinear. Apa yang terjadi ya di Sinear ya? Mau tahu nggak? Kalau mau tahu, maka adik-adik silakan duduk yang tenang, dengerin firman Tuhan yang baik-baik, supaya kita bisa ngerti kenapa ada banyak bahasa di dunia ini. Oke? Nah, di kota Sinear itu, orang-orang semua ngomongnya pakai satu bahasa doang. Jadi, semua orang ngerti apa sih yang lagi diomongin. Tapi mereka itu ngerencanain apa ya, kira-kira? Mereka itu udah punya satu bahasa. Mereka pengen ngebangun tempat tinggal. Makanya mereka ngebangun tempat tinggal di tempat yang namanya Sinear. Kalau bangun tempat tinggal tuh ada apa? Ada rumahnya, ada pohonnya, ada gunung tuh di belakang. Dan mereka juga bangun tenda-tenda. Jadi ada tempat tinggal yang banyak sekali. Karena memang orangnya kan banyak ya di dunia ini. Nah, tapi mereka tuh rupanya nggak puas untuk bangun kota doang. Mereka berencana nih. Jadi mereka bilang, kita pengen ngerencanain apa ya buat kota Sinear ini ya. Kita pengen bikin kota yang bagus yuk, yang semua orang bisa tinggal sama-sama, rukun, nggak berantem. Wah, bagus ya nggak berantem. Siapa yang di sini masih berantem sama Cici sama Dede? Sama mama, sama papa. Nah, itu Tuhan nggak suka kalau kita berantem-berantem. Nah, tapi di kota Sinear ini, semua orangnya rukun-rukun. Mereka rencana pengen ngebangun suatu kota. Dan mereka itu pengen bikin suatu menara yang tinggi banget, yang sampai ke langit. Ya tuh, bapaknya nunjuk sampai langit. Dia bilang, kita bikin yuk menara yang tinggi banget, yang sampai langit. Oh, oke. Nah, dia kumpulin tuh orang-orang. Ayo sini. Kumpul sini. Aku punya rencana, katanya. Kita bikin yuk menara yang tinggi banget. Supaya nanti kita terkenal, dan kita tuh nggak usah pencar-pencar. Kita tinggal aja di sini terus. Kalau kita punya menara yang tinggi banget sampai ke langit itu, kita nggak bakalan nggak punya tempat tinggal. Kita bisa tinggal semua, senang-senang di sini, nggak perlu pergi-pergi lagi kemana-mana. Jadi satu tempat aja terus. Nah, semua orang seneng nggak? Seneng kan? Nggak usah pisah sama orang tuanya, nggak usah pisah sama anaknya, sama sanak saudaranya. Semua tinggal di satu tempat yang sama. Nah, tapi adik-adik, kalau mau bangun rumah itu gampang nggak? Nggak gampang, susah. Banyak yang mesti dikerjain. Mereka akhirnya pikir, kita mesti sama-sama ya. Kita gotong royong ya, ngebangun tempat tinggal menara yang tinggi banget ini nih. Oke, semua setuju dan mukanya semua senang. Oke, kita setuju. Kita bikin menara yang tinggi. Nah, semua orang saling bantu-bantu. Ada yang bawa air, ada yang mengaduk
aspal, semen gitu ya. Ada yang bawa batu-batu supaya batu kan kalau mau susun menara itu atau susun rumah yang tinggi banget gitu, bawahnya mesti kokoh kan, dasarnya mesti kokoh. Jadi mereka mesti pastiin tuh bikin batu bata yang kuat supaya bisa sampai tinggi. Jadi mereka aduk-aduk sambil seneng tuh. Kita udah jadi nih batu batanya, taruh, susun. Oke, semua senang. Hari berikutnya masih bawa batu bata lagi, susun. Kan ini berhari-hari karena mereka pengen bikin menara yang tinggi sekali. Nah, apa yang terjadi ya hari esoknya? Hari esoknya, wah menaranya udah mau jadi adik-adik menaranya. Tuh menaranya udah tinggi tuh. Semua orang sampai nggak bisa kalau dia bawa sendiri dari bawah ke atas. Dia mesti gotong royong. Dia mesti kasih temennya satu, temennya kasih temennya lagi satu, temennya kasih temennya lagi satu, sampai ke puncak. Hari demi hari mereka lalui sambil senang bikin menara yang tinggi supaya tujuannya mereka nggak usah terpencar-pencar. Wah, seneng ya kalau kerjanya seneng, semua orang seneng. Nah, udah lama banget nih mereka kerjanya, akhirnya lihat tuh menaranya. Wah, tinggi banget. Udah mau mencapai langit menaranya. Wah, seneng deh. Cuman ketika udah hampir selesai, tahu nggak apa yang terjadi? Tuhan melihat adik-adik. Tuhan melihat. Tuhan seneng nggak mereka itu seneng? Kalau mereka itu rukun semuanya. Tuhan senang kalau kalian itu rukun sama kakak, rukun sama adik, nurut sama papa, nurut sama mama. Tuhan senang. Tapi Tuhan sedih ngelihat mereka itu nggak mau terpencar ke seluruh bumi. Mereka kan tujuannya tadi pengen bersatu terus. Mereka pengennya tinggal di satu tempat terus, nggak pengen menyebar. Tuhan jadi sedih. Kenapa Tuhan sedih? Karena waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ingat nggak di cerita-cerita minggu-minggu yang lalu? Ketika Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan bilang sama Adam bahwa manusia itu harus menyebar. Manusia itu harus memenuhi bumi. Karena Tuhan mau manusia itu memenuhi bumi, mengusahakan bumi. Padahal orang-orang tadi itu maunya tinggal di satu tempat aja, nggak mau menyebar, nggak mau memenuhi bumi. Jadi mereka itu tidak taat akan perintah Tuhan. Mereka maunya sendiri. Mereka pikir yang mereka kerjakan baik. Padahal mereka lupa ada Tuhan itu bilang sama Adam untuk memenuhi bumi. Nah, jadi Tuhan sedih. Kenapa orang-orang nggak mau memenuhi bumi? Kenapa mereka cuma pengen diam di satu tempat aja? Nah, maka dari itu, lihat nih, apa yang terjadi? Kenapa ada tanda tanya? Karena suatu hari mereka bangun pagi, mereka bilang, "Selamat pagi." Tiba-tiba orang yang lainnya, apa itu artinya? Gak ngerti. Mereka ngomong pakai bahasa Inggris rupanya. Good morning. Nah, orang yang lain gak ngerti. Apa ini maksudnya? Gak ada yang ngerti. Ternyata mereka bahasanya beda-beda semua. Jadi yang satu bilang good morning, yang satu bilang selamat pagi, yang satu ngomong bahasa yang lain lagi. Jadi mereka bingung, sekarang mesti ngapain nih? Sekarang naikin bata, atau naikin air, atau naikin apa ya? Nggak tahu adik-adik. Jadi mereka nggak bisa saling berkomunikasi. Nggak nyambung. Yang satu sama yang lain tuh nggak nyambung. Kalau nggak nyambung, nggak bisa kerja deh. Kalau nggak bisa kerja, nggak jadi deh menaranya kan? Nah, jadi orang-orang bingung nih. Ini orang suruh apa? Suruh naikin bata atau suruh naikin air? Kalau semua orang kerjanya sendiri-sendiri, jadinya kerjaannya nggak selesai. Akhirnya mereka nggak bisa lagi tinggal di satu tempat. Karena mereka nggak ngerti. Yang satu ngomong apa, yang lain ngomong apa, nggak ngerti. Jadi mereka akhirnya
pergi tersebar ke seluruh bumi. Akhirnya mereka nyebar-nyebar deh. Nah, menara yang tinggi ini disebut Menara Babel. Nah, Menara Babel ini akhirnya tidak jadi karena Tuhan mengkehendaki manusia untuk menyebar ke seluruh bumi. Jadi makanya sekarang ini ada banyak sekali bahasa. Karena memang manusia berbicara satu dengan yang lainnya pakai bahasa yang berbeda. Tapi sekarang kita berusaha untuk mengerti apa orang lain bicara sama kita. Gitu ya. Jadi bukan Tuhan tidak senang bahwa mereka rukun, tapi tujuan Allah untuk manusia menyebar harus terpenuhi. Maka manusia akhirnya menyebar ke seluruh bumi, berbicara dengan banyak bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Indonesia. Bahkan di Indonesia sendiri ada banyak bahasa. Bahasa Jawa, bahasa Betawi, bahasa bahasa Medan mungkin, bahasa banyak sekali. Ya, jadi kita harus ingat bahwa yang baik adalah melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan kehendak diri kita sendiri. Apa yang kita pikir baik belum tentu baik di mata Tuhan. Maka kita harus taat, lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Maka ayat hafalan kita hari ini adalah Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Oke, hafalin ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Oke, kita mau nyanyikan satu lagu ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Ingat Tuhan melihat. Ingat Tuhan melihat. Oke, jadi ingat Tuhan melihat segala apa yang kita perbuat, baik itu yang baik maupun itu yang jahat. Jadi kita harus selalu melakukan perbuatan yang baik. Sebagaimana ayat hafalan kita hari ini, Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Oke, berjumpa lagi adik-adik di Star Kid minggu depan. Bye-bye, Tuhan memberkati.